Inspirasi Prestasi kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Kali ini saya sudah berada di Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan, dan kita akan bertemu dengan para pengrajin ataupun para pembuat layang-layang yang unik, yang mana sudah mendapatkan juara internasional di Jogja kemarin di International Competition untuk layang-layang. Nah, langsung aja kita samperin, kebetulan di situ tempat pembuatannya. Let's go. Terbang tinggi di langit dengan bentuk yang unik dan indah. Itu adalah layangan 3 dimensi yang dibuat oleh Mas Saiful, Pak Saifu, Mas Farid, dan Mas Sidik. Nah, ini dia di sebelah kiri saya adalah tempat pembuatan layangan hias ataupun layangan karya yang diperlombakan. Permisi, Assalamualaikum Mas Saiful ya. Oh ya, Mbak. Ya, Mas Saiful, Pak Saiful. Siap, Mas Farid ya. Dan satunya lagi Mas Sodik. Oke, nah ini adalah 4 sekawan yang bekerja sama untuk membuat layang-layang sampai kemarin ke Jogja ya Pak ya? Ke Jogja dan dapat juara 2 untuk layangan 3 dimensi. Nah, ini bisa kita lihat ya, Sobat Inspirasi Prestasi, di depan. Ya paling depan ini ada naga, gede banget. Terus ini ada naga kecil, ada naga sedang, ada kapal-kapal juga. Nah, ini kalau teman-teman pecinta ini pasti tahu nih ya kapal apa ya, kapal One Piece. Nah, keren banget nih. Ini kapal pinisi. Kapal pinisi. Ini kapal ikan. Kapal ikan. Oke. Khas Pekalongan di sini. Nah, kita mau tanya-tanya nih, ini berarti lagi persiapan apa ini, Mas Pak? Ini lagi persiapan untuk tahun depan, kita ke Jogja lagi untuk Festival Internasional Layangan lagi. Oke, untuk Festival Internasional Layangan gitu ya. Dan ini rencananya mau membuat apa nih, kapal lagi kah atau semacam naga apa gimana? Rencana kita buat naga lagi tapi ukurannya mini. Cuma ukuran 20 cm, tapi lebih dari yang lain gitu. Gitu. Ya. Baik. Ini kalau boleh tahu nih, berempat ini bekerja sama berarti ketika lomba? Saudara Kak berarti. Empat-empatnya ini? Oke, baik. Nah, ini awalnya punya kepikiran buat bikin layang-layang dan diperlombakan. Ini awalnya ceritanya gimana ini? Iseng. Cuma iseng. Pertama iseng, cuma lihat dulu. Nah, kita kok tertarik untuk mengikutinya gitu. Gitu. Tapi sebelumnya hobi nggak sih bikin layangan apa gimana? Dulunya sih hobi, cuma main layangan sangkutan itu. Sangkutan. Apa namanya, perlombaan antar kampung gitu ya? Tapi lama-lama kok lihat ada festival layangan hias. Nah, kita pengen coba gitu. Ikut. Pertama kali ikut festival layangan hias tahun berapa berarti? Tahun kemarin. Berarti 2024 ini. Berarti ini pemain baru tapi langsung dapat juara 2 ya? Alhamdulillah. Keren banget. Keren banget. Sekali berangkat langsung dapat juara 2. Pialanya. Ini pialanya banyak banget ya. Nanti kita perlihatkan ke pemirsa semua nih. Nah, ngomong-ngomong soal nanti persiapan, itu berarti ini yang selain membuat desain layangannya yang perlu dipersiapkan apa aja sih, Mas Pak? Untuk persiapan ini kita tenaga juga perlu persiapan ini. Yang penting itu. Untuk bahannya kita sudah semua standby semua, tinggal buat, tinggal doanya kita aja nih. 4 bersaudara asal Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan ini mampu membuat layang-layang dengan berbagai bentuk unik seperti naga hingga kapal dan berhasil mendapatkan juara 2 dalam kompetisi layangan 3 dimensi tingkat internasional di Yogyakarta. Nah, kalau boleh diceritakan kemarin pengalaman waktu di Jogja dapat juara 2 ini seperti apa prosesnya sampai menang? Untuk kemarin kita sih sangat senang sekali ya. Orang kita kan baru pertama kali ikut, tapi sudah mendapatkan juara 2. Jadi, mungkin boleh sambil diperlihatkan Pak, piala sama piagamnya mungkin ya. Ya itu dia. Nah, ini yang kemarin. Saya bantu ya. Ini yang kemarin kita mengikuti pertama kali untuk Jogja International Cat Festival. Nah, ini kita sangat senang sekali sih. Jadi kita ada semangat untuk membuatnya lebih
dari yang lain gitu. Beda dari yang lain. Oke, untuk pesaingnya sendiri nih siapa aja berarti? Untuk pesaing kita itu dari Cilacap. Jawa Timur juga ada. Lampung, seluruh Indonesia kemarin. Kemarin ada juga dari Kalimantan juga, tapi cuma juara 3 kayaknya. Oke, nah kalau dari peserta luar negeri dari mana aja yang ikut? Kemarin yang ikut dari Polandia ada, Korea, Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia. Gitu. Ada 13 negara. Ada 13 negara dan dapat juara 2 loh, ini keren banget. Dan ini perlombaannya dari Dinas Pariwisata Iya, Daerah langsung. Istimewa Yogyakarta ya. Jadi ini resmi dari pemerintah Kota Jogja. Nah ini waktu yang dibawa ke sana dapat juara 2 yang mana ini? Kemarin ini One Piece sama Pinisi. One Piece sama Pinisi. Kalau Pinisi kan kapal laut Indonesia ya. Nah, ini yang baru anak-anak penggemar. Iya, penggemar anime nih One Piece. Oke. Nah, dari 2 ini kesulitannya seperti apa membuatnya, Pak? untuk kesulitan detailnya, Mas Odik, silakan Mas Odik. Nah, Gimana ini Mas Odik agak bisa ke sini? Oke. Sip. nah, detailnya ini lebih detailnya ini. Oke. Oke, ini gimana Mas Odik, bisa dijelaskan mungkin? Tingkat kesulitannya ini mikirnya posisinya, Mbak. Presisi. Harus presisi sekali. Harus presisi ya. Kedua juga mulai perpaduan warna juga. Ketiga juga itu apa namanya? Keseimbangan. Keseimbangan layar juga harus disisirkan, Mbak. Oke, nah ini kan saya lihat kan ini banget ya, detail sekali ya. Nah ini pakainya bahan apa supaya tetap ringan di udara? Ini kan pakai kayu es krim apa? Oh, stick es krim. Stick sama styrofoam, Ya. plastik dah. Oke, kalau bagian depannya ini pakai apa? Sponati. Oh, spons. Oke, berarti memang bahan-bahan yang ringan begitu ya? Ya. Betul. Oke, nah nanti ketika bisa terbang ini ada apanya biar bisa terbang? Ada sayapnya. Oh, jadi nanti di sini ada sayapnya Ada. ya pemirsa, ada sayapnya, layar. ada layarnya untuk bisa menerbangkan kapal ini gitu. Begitu juga yang pinisi ini ya? Sama. Oke, baik. Nah, sesaat lagi pemirsa kita akan melihat ataupun mengetahui bagaimana sih detail dari pengerjaan layang-layang karya ini, karena ini juga sedang ada yang dikerjakan dari awal ya, Betul. Pak ya. Oke, nanti kita akan melihat bagaimana kerumitannya. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Proses pembuatan layangan ini memakan waktu berbulan-bulan, dimulai dari membuat kerangka hingga badan layangan yang panjangnya bisa sampai 100 meter lebih. Semua layangan ini dikerjakan dengan tangan. Di sini ada Mas Farid yang sedang membuat kepala naga begitu ya Mas Farid ya. Nah ini bisa dijelasin ini prosesnya masih tahap apa Mas? Ini masih bikin busi. Busi. Oh. Untuk apa? Untuk ini, gigi untuk ya? Gigi ya. Oke. Jadi kita bikin busi dulu. Oke, nah ini boleh dijelaskan juga kalau kerangkanya menggunakan apa Mas? Semua pakai bambu. Ada tali goci, itu namanya kan tali kamal kalau nggak salah. Ini pakai besi. Kalau nggak besi nggak kuat soalnya. Oke. Beratnya lain ini ya sangat berat lah kalau bisa ada sampai hampir 1 kintal. Kita 50 lebih. Oke. Jadi kita tetap harus cari keamanan ya, safety-nya harus lebih. Oke. Nah ini kalau dari luarannya ini pakainya kain apa? Ini kain peles. Peles itu yang bikin bendera merah putih itu sih. Oh, Tapi yang putih ini, iya. kain merah. Kenapa pakai kain ini? Apakah berpengaruh sama angin apa gimana? Bukan, memang anjuran pakai ini tuh mudah di ini mudah di Dibentuk? elas ya, mudah di terus pakai catnya juga lebih mudah. Oh, baik. Lebih meresap. Oke, jadi misalkan ada mau ditempelin apa kayak gitu biar jadi kayak gitu, jadi lebih mudah nempel gitu ya. Oke, ini kalau giginya ini pakai apa ini? Spon. Spon. Ya, semacam ban. Oke. Biasa. Ininya juga ya, detail-detail seperti ini ya. Pakai
busa. Oke. Biasa kayak jok motor itu. Oke. Kalau prosesnya sendiri itu dimulai dari pembuatan apanya dulu, Mas? Kita tetap kerangka. Kerangka. Terus? Kerangka. Terus setelah kerangka selesai, ini kan kerangka ini. Nah, iya. Kerangka. Oke. Ini kerangka bahu. Selesai nanti kita kain. Oke. Kain peles ini yang pakai merah putih. Selesai, baru kita kasih ini apa? Spons. Oke, bisa. Empuk ya. Terus dikasih kain lagi nih nanti, kayak gini. Oke. Oh, jadi itu nanti bakalan ditutup lagi ya, biar rapi. Kalau nggak ditutup nggak kayak gini. Jadi ini kan lebih-lebihannya kan nanti dikasih cat nanti. Ini kan tetap masih banyak ini prosesnya biar sampai jadi kayak gini. Kan yang bagian pertemuan ini itu harus dikasih cat hitam. Biasanya kan antara sambungannya dia nggak kelihatan biar Oke. Warna. Berarti ini kira-kira masih berapa persen? Ini paling 30 lah. 30% ya, biar sampai 100% biar jadi seperti ini nih nanti ya. Ada sungu-sungunya gitu ya. Warnaannya juga keren sekali, ada lidahnya juga. Oke, nah ini kan kepalanya. Nah, kalau badannya seperti apa? Ini ya contohnya ya? Badannya itu. Oke, jadi ini badannya tapi untuk layangan yang lebih kecil ya. Ini untuk ini paling ya. Oh, jadi kalau ini yang besar. Ini kalau ini nanti akan menjadi berapa panjangnya? Kalau ini 100 meter, wow. Enggak, kalau yang ini paling 50-an. Ya. 50-an, kalau ini 80. Ini 80. Kalau ini 50 sampai 60 lah. Wow. Kalau ini 80. Kan ada, kalau lebih gede biasanya lebih panjang. Oke. Yang kecil paling 3 meter, 4 meter. Iya. Oke. Ini ukuran ini berarti sekitar 35 meteran. Oke, 35 meter ya. Berarti terpanjang adalah 100 meter. Apa berapa? Ada yang sampai 200, tergantung lokasi juga kan. Kalau kita di Pekalongan nggak bisa bikin yang kayak gitu. Panjang. Soalnya kan nggak ada angin yang seperti betul. daerah Jogja. ya. Berarti memang panjang dan juga besarnya layangan ini harus disesuaikan juga dengan kondisi angin yang nanti akan atau kondisi lokasi yang untuk menerbangkan layangan ini ya. Makanya ini lokasinya di Jogja yang notabene anginnya itu pantai selatan gitu ya, samudra langsung. Jadi besar anginnya. Kalau misalkan di sini Laut Jawa kurang ya anginnya ya. Angin tertentu waktu-waktu ketika mau hujan kadang angin gede. Bisa gede kan kadang mau ada hujan. Oh iya. Tapi kan kalau pas hujan kan nggak bisa menerbangkan ya? Ya kadang bisa. Tapi kan takutnya nanti rusak. Oh iya. Dan semua bahan kan nggak pakai kertas toh. Betul. Semuanya ini ya tahan air ya. Semua pakai kain dan plastik. Oh ini juga pakai plastik ya? Plastik ya. Oke. Nanti kalau untuk yang tahun depan kita tetap anjangan udah dibikin pakai kain untuk mengikuti Festival Internasional Jogja. Oke, tahun depan ya. Oke, baik. Wow, ternyata sangat kompleks ya cara pembuatannya ya. Kalau kita biasanya lihat layangan itu paling satu dimensi aja gitu ya, bentuknya layang-layang gitu, terus habis itu nanti pakai senar gitu ya. Mas ya, nah tapi ini ternyata bisa diperlombakan dan ternyata bisa juga untuk menjadi ajang prestasi, terutama untuk masyarakat Kota Pekalongan yang notabene juga kreatif kayak 4 sekawan ini gitu ya. Kesulitannya apa nih ketika menerbangkan layangan itu butuh berapa banyak orang, kemudian itu tambangnya itu harus dikaitin di mana gitu? Ya gini, kalau di festival kayak kemarin itu kita memang banyak saudara kan di sana, banyak saudara. Udah Mas, kalau memang nggak kuat, tetap ada yang bantu, ada tim-tim lain yang ikut. Contoh saja kemarin di Semarang loh. Nah, cuma berapa semua satu keluarga sama adik, istri sama itu cuma ada 4 orang, maka
layang-layang itu lebih besar dari yang kita bawa. Wah, kita akhirnya nolongin juga kan. Jadi kita tetap di sana bersahabat. Ya, negara manapun tetap nolongin. Kalau di posisi seperti festival kayak gitu. Tapi kalau kita untuk menerbangkan sendiri, memang kita dari teman kampung harus banyak. Antipasinya kayak gini, safety-nya kalau pas anginnya gede, nah itu kita bisa terangkat nantinya. Sip. Sedikit. Kayak gitu. Itu ditambatkan apa tidak layangannya? Dicantolin di mana apa enggak? Tetap nanti kita kalau di pantai kita harus bawa persiapan karung. Nanti karung itu diisi pasir, pasir biar penuh. Itu kan bisa lebih mungkin 1 kintal atau berapa kan nanti diikat sama tali pengaitnya ini kan. Betul. Jadi itu nanti buat pemberatnya itu pakai karung pasir gitu ya, biar tidak biar nggak dipegangin terus gitu ya. Iya benar-benar, nanti kalau orangnya terus nembangin bisa-bisa ikut terbang gitu ya, karena ini sampai Mekah, karena ini panjang sekali. Nah ini ada yang unik juga, ada yang kecil nih pemirsa, ada yang kecil, terus yang besar, yang seperti ini, kapal ini, dan ada lagi yang mau OTW dibuat. Nah, selanjutnya nih kita akan ngobrol-ngobrol kira-kira rencana ke depan untuk pembuatan layang-layang ini mau kemana aja gitu ya, dan harapannya terutama dari Mas Farid, Mas Sodik, kemudian juga Mas Saiful dan Pak Saihu ini kira-kira ke depan supaya mungkin perlombaan ini bisa terangkat di Kota Pekalongan begitu ya. Jadi biar kita juga bisa punya kayak Jogja International Kite Festival ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Pak Saihu, Mas Saiful, Mas Farid, dan juga Mas Sidik saat ini sedang mempersiapkan kompetisi selanjutnya dan mengharap dukungan dari pemerintah Kota Pekalongan sehingga bisa mengharumkan nama Kota Pekalongan melalui prestasi layangan 3 dimensi. Nah, kira-kira nih rencana ke depan mau ikut kompetisi apa aja nih Pak Saihu? Untuk bulan September ya insya Allah ya ada 4 event. Yang pertama Cilacap, yang kedua Gresik, yang ketiga Lampung, yang keempat Bali. Mungkin saya kan punya saudara di Bali, mungkin kita ambilkan ke Bali. Tapi dengan rincian belum tahu, tergantung panitia. Baik, siap. Pokoknya bulan September sudah ada 4 festival atau 4 kompetisi yang nanti akan diikuti gitu ya. Nah ini persiapannya untuk ke depan apa aja mungkin? Kita pertama kita ngambil yang mini, naga mini Siliwangi. Ini baru tapi belum saya munculkan. Kalau saya munculkan istilahnya Pekalongan jeblok, Mas. Tidak mau saya. Kita tetap khas Pekalongan. Kapal, finisi sama banpis, sama mungkin ada satu lagi. Cuma kita mengharapkan terus terang aja nih dukungan dari pemerintah daerah. Sebabnya waktu nasional ya, kemarin internasional itu umbul-umbul kota itu malah justru di jalan. Jadi utamanya menarik. Jadi kita itu, kita pakai alat sendiri, mobil sendiri, makan sendiri istilahnya. Cuma nggak ada dukungan lah. Kita mengharapkan kedepannya mendingan Kota Pekalongan datang juga banyak kita minta. Kalau kan istilahnya menghibur ini Mas ada acara gini lah, kita standby barangnya kita. Begitu aja. Berarti kita mengharapkan dukungan dari pemerintah Kota Pekalongan untuk juga ikut serta dalam berpartisipasi dalam kompetisi yang akan diikuti oleh teman-teman kita ini di kompetisi layangan internasional begitu ya. Karena kalau kita lihat daerah lain ternyata juga didukung penuh ya dengan dari pemerintah ya. Satu 2 truk. Full kota. Hebat saya tuh dari hari malam Sabtu sampai malam Senin full Cilacap. Jadi kita salut ya, Pekalongan pemula. Aduh, kita tertawa ya. Luar biasa ya, pemula datang ke sana sendiri tapi dapat juara 2. Jadi luar biasa. Ini mungkin rasa syukur yang ingin diungkapkan ataupun terima kasih ke mungkin masyarakat sekitar sini juga pasti mendukung ya Pak ya, silakan. Kita atas nama KMS Club, saya terima kasih atas dukungan warga yang telah
istilahnya urun rembuk demi kemajuan layangan untuk Kota Pekalongan, demikian. Oke. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih atau Mas Saiful nih, kalau layang-layang ini tuh sebetulnya perlu dilestarikan nggak sih untuk masyarakat kita sendiri? Kalau untuk layangan hias ini sebetulnya perlu dilestarikan karena di Jakarta juga sudah ada museum nasionalnya untuk layangan. Jadi untuk Pekalongan diharapkan ada juga untuk melestarikan layangan tradisional kita ini. Oke, siap. Berarti ya wajib dilestarikan gitu ya. Yeah. Kalau untuk anak-anak sendiri kan tadi kita lihat banyak ya anak-anak yang tertarik untuk melihat. Nah, ini gimana nih tanggapannya? Kalau untuk anak-anak sendiri sih senang kalau lihat kayak begini, tapi untuk belajar mereka juga kan gitu kan. Lihat-lihat gimana bentuknya, cara pembikinannya gitu, biar mereka juga tahu nanti kedepannya bisa meneruskan juga gitu ya. Kayak di TV itu sudah kok kayak terbang, orangnya terbang lagi kan penasaran, padahal Pekalongan pun ada. Oke, betul. Jadi ternyata yang biasa viral itu nggak cuma dari luar kota aja yang soal layangan ya, tapi di Kota Pekalongan ini juga ada. Nah, terutama kemarin tuh sempat viral yang layangan kecil ini ya. Iya, ini karena imut banget kecil gitu. Naga mini ini motivasinya apa nih buat Naga mini ini, Mas? Motivasinya buat apa ya? Bikin yang paling unik ya. Hiburan gitu ya, lucu ya. Kebetulan di internasional itu ada kelas mini. Oh, ada kelas. Diadakan mini. Nah, cuma kelemahan Pekalongan kan pemula pakainya plastik. Di sana pakainya harus parasit. Nah, gitu. Sedangkan masalah terbang ya top. Oke. Kalau ini menerbangkannya lumayan ya mudah lah ya. 3 orang mampu lah. Kalau yang ini sampai 7. Kalau yang 4 ya silahkan terbang sendiri. Oke, jadi seperti itu ya pemirsa ya, ternyata Kota Pekalongan luar biasa sekali, orang-orangnya kreatif dan juga berprestasi. Ternyata di Kelurahan Tirto ini juga ada teman-teman yang mengkreasikan layangan sampai ke internasional, bahkan juga baru kali pertama mengikuti kompetisi internasional sampai mendapatkan juara 2 begitu Pak ya. Nah, mungkin bisa ditunjukkan sekali lagi pialanya, ini sebuah kebanggaan pastinya ya untuk Kota Pekalongan sendiri. Sebuah kebanggaan sekali ini dari Kelurahan Tirto, luar biasa bisa memberikan sumbangsih untuk Kota Pekalongan melalui layang-layang, dan semoga ini nanti juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang hobi di layang-layang tapi pengen mengupgrade ataupun meningkatkan gitu ya. Nah, ini bisa banget belajar ke sini ya. Pak ya, misalkan gimana caranya ini mau bikin seperti ini, nah silakan, siapa tahu bisa berkolaborasi gitu. Jadi itu tadi inspirasi prestasi edisi layang-layang kreasi. Semoga sukses selalu untuk KMS. Pokoknya kita senang sekali bisa menemukan prestasi yang unik seperti ini. Semoga juga pemerintah Kota Pekalongan bisa mendukung penuh ya langkah-langkah ke depan, dan kita bisa memberikan sumbangsih prestasi kepada Kota Pekalongan. Dan jangan lupa untuk saksikan inspirasi prestasi di setiap minggunya. Kira-kira siapa saja yang akan kita wawancara dan ajak sharing bersama terkait prestasi-prestasi yang luar biasa. Tetap di Batik TV. See you on the next episode. Dodo what you money, a pick from dad. You go what you deny.